Halo Marketeers, kembali lagi di Myth Busting Program di mana kita akan mengupas tuntas berbagai mitos yang terjadi di space digital marketing dan bagaimana seharusnya marketer menyikapi berbagai tren yang ada di digital marketing. Saya saat ini sudah bersama Mas Andra Winata. Mas Andra Winata nih Measurement Product Lead di Google Indonesia. Halo Mas Andra. Halo Mas. Thank you so much sudah meluangkan waktu ya di Myth Busting kita di episode 4 ini. Saya mungkin ingin langsung bertanya ke berbagai keresahan yang sering dialami oleh orang-orang digital marketing gitu ketika berbicara tentang measurement. Ya. Jadi mungkin kita mulai dulu dengan kadang-kadang orang tuh cuma ngelihat hanya di ujungnya aja gitu, Mas. Bahwa ini channel mana sih yang sebenarnya drive traffic atau channel mana sih yang akhirnya drive final conversion gitu, tanpa melihat apa yang terjadi di depannya gitu misalnya. Fenomena ini seperti apa sih Mas Andre lihatnya? Iya, jadi kalau ngomongin fenomena ini normally happen di ketika digital marketing di Indonesia sendiri ngomongin digital marketing as in yang performance marketing gitu ya. Yeah. Kita ngomongin digital marketing yang pengen ngasilin conversion transaction di digital gitu. Ketika early stage orang-orang belajar digital marketing, mereka tuh biasanya kan kita mulai dari offline marketing dulu yang nggak bisa mengattribute, kita ngeliat billboard, terus akhirnya transaction itu hilang jadinya gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu analisa yang kayak probabilistik gitu. Nah begitu digital marketing, ada yang namanya attribution, abis orang ngeklik ini, ads kita yang ini ternyata jadi transaction, karena kita ada reportingnya seperti itu kan. Betul. Cuman itu sebenarnya agak mislead di awal. Jadi akhirnya orang, pokoknya ketika ada ngeklik iklan misalnya di YouTube, di sosial media, klik yang terakhir itu yang paling berarti ngasilin efektif gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita mikirin di dunia nyata kan, misalnya Mas Iwan gitu, beli sesuatu barang, nggak hanya ketika ngeliat iklan billboard, aku mau beli gitu kan. Itu journey-nya banyak sekali. Melihat yang lain-lain dulu kan. Melihat yang lain-lain. Jadi kalau analoginya biasanya yang biasanya aku pakai sama teman-teman, kalau kita propose mau nikah nih sama pasangan kita gitu, misalnya ketika kita propose dan pasangan kita mau nikah, itu kan bukan karena proposal itu, pasti ya kan, pasti gara-gara sempat PDKT dulu, perkenalan, saling suka karakter, mengenali karakter masing-masing, ya kan, terus jalan bareng dan lain-lain, dan ketika proposal makanya diterima karena hasil dari semua itu, gitu. Jadi yang aku selalu encourage ketika ngomongin digital marketing, lebih baik kita nggak ngelihat di last click-nya, last attribution-nya, tapi kita lihat semua the whole journey-nya mereka tuh seperti apa, lalu kita kasih weight di channel-channel itu. Misalnya abis orang ngeliat YouTube, terus dia search, terus dia buka social media, semua itu ada weight-nya sendiri. Dengan cara seperti itu, makanya jadi kita juga bisa nge-plan lebih baik spending kita nantinya di marketing. Ya kan? Di media-media mana aja sepanjang journey itu ya. Betul, yang penting. Kadang-kadang soalnya kalau lihat last click ulang, channel ini satu lebih bagus, jadi kayak ada ultimate channel, padahal lama-lama kok makin nggak perform ya, padahal karena yang di ujung-ujungnya nggak di-treat sama mereka. Tidak dilakukan lagi. Jadi banyak misalnya perusahaan yang meranking gitu channel mana sih sebenarnya paling efektif, dia ngelihat dari last click, terus dia urutin gitu, dia ngambil yang, kalau gitu saya ngambil top 3-nya aja nih. Iya. Yang bawahnya dia lupakan, padahal bawahnya itu mungkin proses awal, funnel depan gitu. Betul, ya. Yang akhirnya malah nggak nyampe ke belakang, karena depannya sama sekali putus. Atau sebaliknya, hanya belakangnya, tapi depannya awal dia perkenalan, karena misalnya produknya mungkin susah dipelajari gitu kan, butuh berapa kali sampai dia ngerti gitu, itu hilang tuh jadinya. Baik. Dan itu tadi Mas juga sempat sebutkan kalau yang udah tinggal beli itu kan performance marketing ya, yang biasanya last click dan lain-lain. Tapi ada juga brand buildingnya di depan, membangun awareness, bikin orang kenal, jadi tertarik, sampai akhirnya dia di ujungnya akan terconvert gitu. Ini kadang-kadang dikotomi kan ya Mas, di organisasi gitu. Kadang-kadang bahkan nggak ada timnya yang ngerjain ini di depan gitu, yang brand buildingnya. Itu Mas ngeliat seperti apa? Iya, aku ngeliat itu lumayan banyak, jadi tergantung stage bisnisnya. Kadang-kadang ketika kita SMI misalnya, SMI itu mungkin budget marketing nggak terlalu besar. Gitu kan? Jadi ya udah pakai performance marketing biar langsung ada hasilnya, assuming di dalam performance marketing itu ada stage di mana dia memperkenalkan produknya gitu. Kayak brand ada di situ sedikit sebenarnya, tapi fungsinya digital performance marketing itu bukan untuk itu sebenarnya, untuk nyari orang yang udah siap beli, sudah tahu barang kita seperti apa, lalu tinggal action gitu kan. Nah,
upper funnel-nya tuh banyak yang hilang. Yeah. Gitu kan, banyak yang hilang dan kadang mereka merasa buat apa lagi gitu, pakai ini aja sudah beli. Sampai nanti mereka ketemu certain stage of the business untuk scale, kok performance marketing saya semakin mahal gitu. Kok conversion dari klik ke sampai purchase-nya semakin kecil seperti itu. Padahal itu dia berarti udah mulai targetin orang yang nggak tahu sama sekali produknya dia dan mungkin butuh pengenalan lebih lama lagi atau lebih sering lagi frekuensinya seperti itu kan. Nah itu yang banyak terjadi seperti itu. Padahal tapi dari situ juga ada bukan salah menurut kita sih bukan salah marketernya, lebih karena ada knowledge gap di mana metode measurement itu harus seperti apa sebenarnya gitu kan. Mungkin karena itu tadi pertama mungkin hanya measure last click. Di mana kalau di Google sendiri kita sebut ada namanya data driven attribution gitu kan yang bisa ngelihat dari awal sampai akhir gitu. Nah yang pertama itu, yang kedua juga metodenya selain data driven attribution gitu kan, untuk connecting dari branding, impact ke sampai performance marketing sampai jadi conversion itu seperti apa. Nah itu banyak gapnya di situ sebenarnya. Lebih karena gap di knowledge-nya sih. Jadi sebenarnya kalau dirasa-rasa nih pakai feeling gitu ya Mas ya, budget performance marketing saya kok makin lama makin membengkak gitu ya, makin mahal dan seterusnya. Itu berarti mungkin pool audience yang sudah kenal itu udah habis. Dan mungkin udah waktunya dia allocate sedikit buat brand building gitu ya. Kira-kira kalau gampangnya gitu ya. Iya, kalau hintnya biasanya kayak gitu. Ini makin mahal. Atau kalau keywords ultimate kita itu incrementality gitu. Jadi kayak ketika udah sampai certain level, kalau kita bisnisnya ngelihatnya dari awal, apalagi kalau launch bisnis dari mulai gitu, pasti kerasa banget pas tiap aku spend segini, ada nih overall bisnis meskipun tidak langsung ke atribut ke channelnya, ada nih naik sekitar 10% sales gitu. Tapi udah level ini kok nggak naik-naik gitu. Itu sebenarnya kerasa kan. Nah itu sebenarnya kadang-kadang waktunya mungkin harus reach audience yang besar dan di mana branding itu perlu untuk mentarget, untuk mengenalkan lagi produk kita ke mereka. Oke. Jadi kalau Mas Andra ada tips nggak Mas? Misalnya kita mau full funnel marketing strategi gitu. Jadi katakanlah sudah mentok gitu kalau dia cuma bermain di performance marketing, sekarang harus upper funnel-nya juga dikerjain. Full funnel marketing strategi itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Cara desainnya? Full funnel marketing strategi itu sebenarnya kan kalau ngomongin funnel kita lihat ada awareness, consideration sampai transaction seperti itu kan. Dan di setiap itu tuh ada tipe audiensnya sendiri, lalu ada channel yang cocoknya sendiri gitu kan. Nah kalau dari aku selalu ya mulai dari target audiensnya kita siapa. Nah target audience itu kadang kita lupa, biasanya kita fokus sama sociographic atau demografik tertentu. Ya udah kita mau target situ. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya kita pernah dengar graph-nya di startup ketika mulai itu biasanya mereka pakai aku lupa namanya graph-nya, tapi lebih ke early adopters, mass majority sampai yang beneran mass market lah. Nah di tiap audience itu mestinya kita planning dulu, early adoptersnya kita kira-kira berapa persen, terus mass majority berapa persen. Nah early adopter ini yang bakal murah, mungkin dari funnel itu langsung consideration, langsung conversion gitu kan. Ketika mass majority ya itu perlu di awareness-nya. Nah itu jadi selain sizing di market size-nya, perlu di sizing juga by categorization si user-nya gitu nanti potensialnya. Itu yang pertama gitu kan. Jadi kita butuh spend awareness ketika di level apa, misalnya seperti itu. Itu yang pertama sih. Yang kedua trackingnya itu ketika full funnel, ngomongin full funnel, trackingnya perlu kita set up dari awal. Jadi ketika awareness itu kita udah set KPI apa yang kita mau track gitu, user level atau hanya impression atau lain-lain itu kita mau track apa, sampai conversion yang kita mau track apa gitu. Nah yang paling penting ketika mau nge-track itu apalagi digital ya. Kadang-kadang kita cukup aku bisa nge-track impression atau klik sampai dia transaksi gitu kan, dan itu hanya angka tapi kita nggak tahu spesifik usernya seperti apa. Jadi yang selalu aku suggest, apalagi kalau bisnisnya digital, punya satu step di mana orang akhirnya jadi bukan login, ya sign up atau login atau register di bisnis itu, beli atau nggak beli. Gitu. Kenapa? Karena fundamental yang bakal diperluin banget nanti itu first party data. Dimana kalau punya first party data kita bisa tahu orang ini tadinya dari channel mana sih gitu, dari channel mana datangnya, apakah sempat kena awareness campaign berapa kali sih seperti itu. Tapi kalau sampai akhirnya kita nggak narik
orang ini siapa, kita nggak akan tahu gitu kan. Dan buat tahu si orang itu siapa, kita harus goalnya narik first party datanya gitu. At least orang ngasih tahu emailnya, phone number, then we can connect them with like what we call di Google namanya user ID gitu, dibikin user ID seperti apa kayak gitu. Oke. Buat teman-teman marketers yang nggak paham, first party data itu data yang dimiliki customer dan dikumpulkan oleh company sendiri gitu, bukan dari third party dan lain-lain. Ya, jadi first party data itu misalnya kalau in general gitu ya, kita ke retail shop fashion gitu. Kadang-kadang suka ditanya kan, pas lagi belanja boleh minta datanya nggak, email dan phone number gitu kan. Itu kalau kita mikirnya mungkin hanya untuk loyalty program, nanti bisa ditargetin, dikirimin SMS dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi digital marketing, kita ngomong itu as first party data, fungsinya untuk kita bisa nge-track jadi dia sebelum nyampe beli itu sebenarnya dia ngapain aja sih. Dan itu ada beberapa metode untuk bisa nge-track itu. Dikonekkan dengan dataset lain gitu ya, jadi ketahuan. Menarik Mas tadi. Jadi ada fase di mana kita harus kenal dulu sebenarnya bisnis ini di life stage yang mana, di life cycle yang mana gitu ya. Karena tadi ceritanya kalau udah mentok itu kemungkinan besar dia udah mass majority nih. Ya, jadi dia harus lebar jalannya lebih jauh lagi gitu, lebih gede lagi karena yang early adopter udah habis gitu ya. Terus kemudian setelah udah tahu itu baru funnel strateginya mulai di-establish dengan nentuin sebenarnya matriksnya apa sih yang mau diukur ya. Jadi kita tahu bisa sukses atau enggak gitu campaign-nya. Biasanya matriksnya apa aja sih Mas kalau di upper sama di bottom funnel? Matriksnya kalau di upper as usual biasanya kan lebih ke brand love, brand recognition dan lain-lain gitu. Lebih kayak jadi ketika objektif kita bikin awareness, intinya biar orang aware dan akhirnya consider gitu kan. Jadi lebih ke survei, misalnya dengan survei untuk tahu sekarang udah tahu belum ini brand apa gitu. Udah tahu ini produk apa, udah tahu cara menggunainnya gimana. Jadi at least di set itu gitu kan. Nah, begitu ke consideration sampai conversion, matriksnya udah lebih konkret ke action gitu. Apalagi kalau digital business emang misalnya transaksinya terjadi di website atau di app gitu kan. Nah, itu udah harus bisa ke track sampai activity, misalnya dia visit, berapa orang yang visit, berapa orang yang dari visit ke baca page tertentu gitu kan. Sampai yang paling terakhir purchase ya tuh harus bisa lihat purchase dan itu pun harus bisa sampai detail. As in purchase itu journey-nya apa sih di dalam website. Itu semua ideally suka ke track. Sebenarnya kayak simple itu pasti udah ada gitu orang. Tapi case yang saya lihat di marketer banyak sekali yang nggak ada. Yang nggak nge-track itu. Yang nge-track itu, misalnya kayak yaudah sampai purchase gitu kan. Tapi sebelum purchase journey-nya dalam website atau app tuh apa? Kadang-kadang nggak di-track. Jadi berapa kadang page ya? Iya, berapa page atau masuknya berapa hari sebelum sampai dia purchase. Kadang-kadang itu track, nanti tiba-tiba ada pertanyaan, aduh ads-nya nggak works nih, conversion rate-nya cuma segini. Padahal mungkin isunya belum tentu hanya di ads, tapi bisa juga emang user journey-nya terlalu banyak. Atau cara purchase agak susah. Kalau kita bisa track itu semua, akhirnya kita bisa deep dive lebih dalam sih. Atau dia mungkin berubah pikiran ketika di page tertentu stuck gitu ya, nggak lanjut lagi. Betul. Mungkin udah add to cart tapi nggak check out gitu. Oke. Nah, ada tips nggak Mas? Misalnya kalau ada brand gitu yang mungkin dealing with agency juga ya, dibantu agency untuk digital marketing kan nggak semuanya in-house biasanya capability-nya. Itu ada tips nggak Mas untuk memanage proses ini semua? Untuk brandnya sih sebenarnya gini, kadang ketika agency kita ngomongin pakai agency untuk media dan lain-lain. Cuman so far yang owning misalnya produk atau website itu brand biasanya gitu. Jadi untuk yang paling basic sih make sure brand itu misalnya dia punya website, put all the tracking in the website gitu. Put all the tracking in the website as in kita mau nge-track apa sih, mau nge-track journey seperti apa, itu harus di-put trackingnya. Either nanti dipakai third party as in web developer di luar company-nya atau pakai agency juga, tapi make sure dia bilang ke agency, ya bisa bilang ke agency atau gimana, aku mau nge-track ini. Please define important journey-nya itu yang buat mereka important itu seperti apa gitu, yang pasti seperti itu dulu sih. Yang penting yang kedua ya make sure ketika ngomong agency-nya juga punya same language untuk tracking. Ya kan? Misalnya kayak tracking awareness tuh kita definisinya seperti ini. Apakah sama dengan knowledge mereka tentang definisinya seperti apa? Gitu sih. Gitu. Jadi harus
paham, mungkin nggak in technical aspect gitu ya, tapi setidaknya sudah tahu bahwa ini website saya harus capable of tracking. Salah satunya mungkin pakai Google Analytics. Ada GA4 sekarang gitu ya, yang saya dengar juga capability-nya meningkat untuk masalah tracking ini. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya, jadi GA4 itu sebenarnya latest product dari Google. Kalau kita tahu dulu namanya Google Analytics, yang lama Google Analytics, fungsinya untuk nge-track source channel Traffic, media seperti apa sampai dalam analisanya journey user itu seperti apa gitu kan. Nah, yang di GA4 baru ini ada beberapa feature baru aja. Lumayan banyak sih sebenarnya. Yang pasti attribution tetap bisa. Namun ada attribution yang baru juga, misalnya kita tadi mau ngeliat, kalau dulu mungkin di Google Analytics yang lama untuk nge-track view yang akhirnya jadi transaksi atau jadi activity di dalam website atau app kita itu nggak ada. Sekarang itu ada gitu kan. Yang kedua data driven attribution yang saya bilang tadi, yang dari dulu cuma orang lihat last click dan lain-lain, dulu mungkin agak kompleks untuk bisa nge-enable atau ngelihat data seperti itu. Sekarang di GA4 itu lebih straightforward gitu. Ketika mau lihat, oke, aku nggak mau ngelihat last click aja, mau ngelihat journey-nya sebelum purchase itu seperti apa. Itu sekarang ada 2 hal, ada namanya assisted conversion, jadi bisa ngelihat misalnya dari sebelum ngeklik di ads social media itu ngapain aja, itu ada seperti itu. Kayak gitu. Nah, yang terakhir karena kita lagi mungkin udah denger ya, Google lagi fokus banget sama AI. Seperti itu gitu. Jadi di GA4 itu kita banyak prediction user based on user behavior. Jadi misalnya kita tahu user ketika dia bakal beli di website ini, itu dia ngapain aja gitu kan. Misalnya nanti kita create data modeling dari situ. Oke, behaviornya rata-rata seperti itu. Jadi nextnya, oh ini ada user baru datang, even pun dia baru kayak browsing apa, orang ini bakal purchase berapa hari ke depan biasanya dengan behavior seperti itu. Kita bakal kasih tahu ke si pengguna GA4-nya, lalu dari situ mereka bisa decide, oke, apakah kita mau kasih campaign, targetin campaign marketing orang-orang ini, atau kita mau kasih sesuatu biar dia purchase lebih cepat gitu. Ataupun orang-orang yang misalnya nantinya bakal churn, oh ini orang biasanya kalau behaviornya berapa hari dia browsingnya cuma berapa kali, dalam 7 hari, 30 hari dia bakal churn misalnya, nggak balik lagi. Nah itu bakal kita kasih tahu lewat GA4. Jadi ayo kita mau apain orang ini, karena biasanya kalau udah churn mahal kan, minta kita balikin orang yang udah nggak mau balik. Win-back-nya susah. Win-back-nya susah sekali. Nah sebelum itu kita do something, nah kita kasih tahu you can do something with this, karena ini ada user-user yang likely bakal jadi churn, misalnya kayak gitu. Dan itu salah satunya. Untuk itu tuh cukup gampang menemukan. Artinya kalau kita buka GA4 itu mudah sekali menemukan informasi itu. Iya, mudah sekali. Jadi interface-nya untuk tadi yang saya bilang, yang reporting, attribution, sampai yang predictive, itu straightforward, udah predefined dari kita. Gitu. Nanti bisa dikonfigur sendiri juga. Mungkin ada ketika makin advance, aku mau lihat yang orang likely bakal ngapain nih 7 hari lagi gitu misalnya gitu. Itu bisa, cuman predefined udah ada gitu. Yang bakal purchase, yang bakal churn, itu udah kita kasih tahu. Use cases-nya utamanya itu ya Mas ya, yang udah tinggal in the next few days probability akan transaksinya besar, jadi kita add campaign di situ ya. Betul. Tambahkan campaign untuk konversi terakhir, sama kalau dia udah mau churn gimana caranya kita retain gitu ya. Itu gimana kita retain itu juga. Terus ya yang high value user juga sebenarnya udah ada, nanti yang automated di grouping ini high value user, either likely bakal jadi high value user atau sudah high value user gitu. Terus yang terakhir mungkin karena lagi-lagi AI lagi rame nih, di Google Analytics kan kadang-kadang tadi kebetulan Mas Iwan bilang gampang apa enggak nyarinya gitu kan. Kalau dulu kan di Google Analytics yang lama orang mungkin harus ngerti matematika dasar udah pasti, atau statistik simple lah buat ngeliat, oh pengen bikin grafik ini dan ini. Nah sekarang kalau misalnya udah pernah nyobain Bard ya Google kan, di type kasih komen, dia bisa ngasih tahu. Nah di Google Analytics at least udah ada early stage untuk itu. Jadi misalnya kita mau ngeliat traffic paling tinggi di bisnis saya atau di website saya itu bulan Juni itu hari apa ya? Ketik aja, nanti dia bisa keluarin report ya. Jadi ketik dengan komen seperti itu. Atau kota mana sih yang paling banyak ngasilin visit misalnya. Ketik aja langsung keluar gitu. Sebenarnya biarpun reportnya udah ada, tapi dengan ketik itu pun udah langsung keluar. Interaktif itu langsung ya? Iya. Oh luar biasa, itu keren. Di Indonesia udah available tapi itu? Indonesia udah available.
Indonesia udah available sejak tahun lalu. Emang masih beta kemarin, sekarang udah fully launch sih. Dan kita encourage untuk pindah karena yang lamanya sendiri bakal deprecated sebenarnya. Ada deadline Juli kalau nggak salah ya? Iya, deadline-nya Juli 2023. Juli Tahun ini 2023. berarti. Oke, berapa bulan lagi nih? Iya, jadi advertiser sebenarnya udah kita kasih automatic notification tuh udah untuk pindah, mulai pindah sih. I see. Dan untuk pindah pun nggak susah, semuanya bisa di automated gitu kan. Dari pindah ke Goan terus lama ke yang G4 itu tinggal beberapa setup aja. Mas Andra, kalau mau belajar lebih lanjut nih tentang yang kita diskusikan tadi, bisa ditemukan di mana kira-kira? Bisa ada artikel Think with Google, nanti cari aja di Google, di googling Think with Google, judulnya Are Your Measurement Plan Ready for 2022? Gitu. Nanti cari di situ, itu banyak artikel yang lengkap dan detail sampai step-stepnya kita mesti ngapain aja. Gitu. Thank you. Terima kasih.